dari total saham dan total dividen yang diberikan. Debit cash, kredit investment in cash. Kemudian mengakui bagian laba dari S, kreditnya investment in S, kreditnya income from S sebesar 60% dari laba yang dilaporkan. Sekarang P membeli 100% saham beredar S dengan harga 500.000 ya. Sesuai dengan nilai buku ekuitas S. Kemudian S mendapat laba 100.000, membayar dividen 40.000. Kemudian ya jurnal akuisisinya debit investment in S, credit cash 500 juta. Selanjutnya menerima dividen, debit cash, credit investment in S 40 juta, mengakui bagian laba, debit investment in S, credit income from S 100 juta. Kemudian akun-akun yang berpasangan ya, berpasangan antara P dengan S, yaitu apa? Yaitu di sini ketika P membeli saham, debitnya investment in S 500.000, kredit cash 500.000. Ketika S dia mencatat ya penjualan sahamnya kepada P, maka dia debit menerima cash 500.000, kemudian juga apa? Mengkredit capital stock 500.000, sehingga ini yang berlawanan ya, istilahnya apa? Berlawanan atau berpasangan ya, berpasangan ya, akun yang berpasangan antara P dengan S ya. Cash debit dengan cash kredit jadi netral, jadi nol ya kalau kita jumlahkan ya. Investment in S bagi P dia mencatat investment in S, bagi S dia mencatat kredit capital stock ya. Ketika dia sebagai entitas terpisah ya ini menjadi tidak mengapa, tetapi ketika kita gabungkan ya, ketika menjadi laporan gabungan konsolidasi, maka transaksinya bisa dibaca menjadi saya membeli saham saya sendiri. Ini adalah suatu transaksi yang apa? Yang tidak bermakna ya. Saya membeli saham saya, meaningless, yang tidak bermakna. Maka kita eliminasi ya. Caranya ya capital stock di debit dan investment in S-nya di kredit. Ya. Dan nantinya ya cash-nya juga cash, di P dilaporkannya sekian, di S sekian, nanti kita jumlahkan ini juga menjadi netral juga ya. Di sini minus 500, di sini plus 500, maka atas transaksi ini cash-nya menjadi nol ya. Karena investment in S dan capital stock-nya juga akan menjadi nol ya, akan menjadi dienolkan. Ya, ini eliminasi akun investment in S dan capital stock S di tahun pertama ya. Kemudian ya P menerima dividen ya, menerima dividen dari S, debitnya cash 40.000, investment in S 50.000. Sedangkan di pembukuan S mencatatnya dividen 40.000, kredit cash 40.000 ya. Ini kan juga saya menerima dividen dari saya sendiri, maka ini meaningless ya, dihapus ya, dieliminasi ya. Berarti eliminasinya ya investment dengan dividen S ya, cashnya juga dengan sendirinya ini menjadi netral ya, jadi nol ya. Maka mengeliminasinya ya nanti ya dividen S kredit, investmentnya debit, nantinya begitu ya. Kemudian ketika mengumumkan laba, pengumuman laba, S mengumumkan laba kan P mencatatnya investment in S debit, kreditnya income from S ya. Kemudian di S tidak ya ketika mengumumkan laba ya diumumkan saja ya, pencatatannya sudah kemarin ya ketika closing entry ya. Kemudian kemudian untuk yang apa? Untuk
ya. Atas pengakuan laba ya, atas pengakuan laba kan ini investment in S di debit 100.000, kreditnya income from S ya. Dan di S tidak ketika mengumumkan laba kan tidak membuat jurnal ya, no entry. Maka bagaimana kita mengeliminasinya di kertas kerja konsolidasi ya, ini kita balik ya, kita eliminasinya, investmentnya kita kredit, income from S-nya kita debit sebesar 100.000, sehingga ini menjadi hapus, menjadi tereliminasi. Kemudian kalau untuk yang dividen, bagaimana eliminasinya? Ya, investmentnya debit kita kredit, kita debit, kemudian dividen S debit kita kredit. Ya, ini adalah eliminasinya. Ya. Ya. Atau ya biasa kita buat ya jurnalnya ya. Kalau ini kan menjadi 2 jurnal ya. Jadi ada 2 jurnal yang dibuat, yang sering dilakukan jurnalnya kita gabungkan ya. Jadi untuk mengeliminasi ya income from S dengan dividen yang diterima, maka biasa kita buat seperti ini ya. Income from S kita debit, kemudian dividen kita kredit 40.000, kemudian investment in S 40. Investment in S-nya gabungan ya. Di sini debit 100, kemudian di kredit 40, berarti saldonya berapa? Saldonya 60 ya. 60, maka inilah yang kita kredit investment in S 60. Seperti itu ya, seperti ini ya yang biasa dilakukan ya untuk mengeliminasi income from S sekaligus dividen yang diterima dari S dan kemudian menyesuaikan investment in S-nya. Wah, sudah selesai nih ya untuk yang apa? Metode ekuitasnya ya, ternyata hanya sedikit sekali ya. Ya sudah, nggak apa-apa ya, kita potong dulu rekamannya ya, sambil kita break sejenak ya.